Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwarita Rahmah. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 24 Garut. Permasalahan yang saya temui adalah terlihat salah satu siswa yang gelisah. Siswa tampak kebingungan harus melakukan kegiatan yang mana terlebih dahulu. Siswa ini sendiri merupakan aktivis di sekolah. Karena banyak mengikuti ekskul, tugas sekolah banyak yang terbengkalai. Berdasarkan kondisi konseling atau siswa ini, maka saya sebagai konselor akan menggunakan alternatif solusi dengan pendekatan behavioral, yaitu teknik self-management. Teknik ini merupakan salah satu teknik bimbingan dan konseling yang lebih menekankan pada bagaimana konseling mengelola, mengatur, dan mengendalikan diri dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan penuh tanggung jawab. Teknik ini juga membantu siswa untuk mengelola dirinya sendiri supaya bisa memilih kegiatan yang lebih prioritas dan tidak menjadikan kegiatan ekskul sebagai beban. Langkah-langkah konseling individual pendekatan behavioral teknik self-management. Yang pertama, strategi atau teknik konseling. Langkah-langkahnya, yang pertama, tahap monitor diri atau observasi diri. Pada tahap ini, peserta didik dengan sengaja mengamati tingkah lakunya sendiri serta mencatatnya dengan teliti. Peserta didik menyampaikan kegiatan yang dilakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Yang kedua, tahap evaluasi diri. Pada tahap ini, peserta didik membandingkan hasil catatan tingkah laku dengan target tingkah laku yang telah dibuat oleh peserta didik. Perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program. Bila program tersebut tidak berhasil, maka perlu ditinjau kembali program tersebut. Apakah target tingkah laku yang ditetapkan memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, perilaku yang ditargetkan tidak cocok, atau penguatan yang diberikan tidak sesuai. Yang ketiga, tahap pemberian penguatan. Peserta didik mengatur dirinya sendiri, memberikan penguatan, menghapus, dan memberi hukuman pada diri sendiri. Penguatan perilaku siswa adalah tujuan yang ingin siswa capai di masa depannya. Setelah strategi, kita lanjut ke prosedur konseling. Guru BK, dalam hal ini konselor, dapat menentukan pada tahap mana proses konseling ini berada atau sampai dengan tahap manakah dapat diselesaikan selama 30 menit. Setiap pertemuan konseling diawali dengan tahap pembukaan, tahap inti atau sesuai yang dibutuhkan, dan ditutup dengan tahap penutup. Mari kita rinci tahapan konseling tersebut. Yang pertama, tahap pembukaan atau attending. Yang pertama, menyambut kehadiran konseli dengan ramah. Yang kedua, mengajak konseli untuk berbahasa basi sebentar supaya konseli merasa nyaman. Yang ketiga, menjelaskan kepada konseli beberapa hal tentang konseling. Misal tentang asas kerahasiaan atau lamanya pertemuan. Yang keempat, menawarkan kepada konseli untuk melanjutkan proses konseling ke tahap selanjutnya setelah konselor melihat konseli sudah merasa nyaman. Kemudian lanjut tahap responding. Yang pertama, guru BK atau konselor memberi kesempatan kepada konseli untuk mengungkapkan masalahnya. Guru BK menggunakan teknik verbal non-direktif seperti refleksi pikiran, perasaan, klarifikasi pikiran atau perasaan, permintaan untuk melanjutkan agar konseli dapat mengungkapkan beban pikiran dan perasaan. Kemudian yang kedua, guru BK mendengarkan ungkapan konseli sambil berusaha menentukan jenis masalah konseli. Kemudian yang ketiga, guru BK menanyakan kepada konseli apakah masih ada yang hendak dikatakan. Apabila konseli menyatakan tidak ada, maka proses konseling dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu yang selanjutnya itu tahap penggalian latar belakang masalah atau personalizing. Yang pertama, guru BK menggali lebih banyak dan mendalam mengenai hal-hal yang telah diungkapkan konseli agar guru BK mendapatkan gambaran kedudukan masalah yang konseli. Selanjutnya, guru BK menggunakan sistematika pendekatan konseling self-management untuk menganalisis kasus. Kemudian, tahap initiating. Guru BK membahas bersama konseli bagaimana persoalan dapat diatasi dengan menggunakan sistematika pendekatan konseling sesuai dengan tahap sebelumnya. Guru BK menggunakan teknik konseling self-management.
Di antaranya, yang pertama, membangun kepercayaan kepada konseli, mempersilahkan konseli mengemukakan tentang dirinya yang sedang dirasakan dan dihadapi. Yang kedua, melakukan diskusi tentang hambatan yang disampaikan konseli. Yang ketiga, mempersilahkan konseli berpendapat. Yang keempat, memberikan balikan kepada konseli. Kemudian yang kelima, mengajak konseli bersama-sama membuat kesimpulan. Yang terakhir itu tahap penutup. Proses konseling ditutup dengan pembuatan ringkasan atas apa yang telah dibahas. Yang pertama, pada tahap ini guru BK atau konselor memberikan ringkasan dan tentunya bersama konseli. Yang kedua, guru BK dan konseli menetapkan bersama kapan pertemuan konseling berikutnya apabila dirasa konseling ini belum selesai. Yang ketiga, guru BK menegaskan kembali keputusan yang sudah diambil konseli. Yang keempat, guru BK memberikan bimbingan kepada konseli agar konseli menjalankan apa yang telah diputuskan dengan penuh semangat. Dan yang kelima, guru BK menawarkan kesempatan bertemu kembali apabila timbul persoalan baru dan konseli membutuhkan konseling. Sekarang lanjut ke dalam rencana evaluasi. Dalam perencanaan ini, guru BK menguraikan rencana pemantauan perkembangan konseli apabila konseling belum selesai. Sebagai contoh, yang pertama, guru BK menanyakan perkembangan konseli kepada konseli, misal melalui chat atau 1 atau 2 minggu setelah konseling. Yang kedua, guru BK menanyakan perkembangan konseli dalam kegiatan pembelajaran kepada wali kelas atau guru bidang studi. Nah, setelah sesi konseling ini, diharapkan siswa mampu melakukan manajemen diri diawali dengan membuat jadwal kegiatan harian untuk mengontrol kegiatan sehari-hari, menentukan keinginan atau tujuan masa depan. Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut sesuai dengan kesadaran konseli dalam bentuk perilaku, menilai diri sendiri tentang bagaimana perilakunya selama ini, apakah sudah selaras dengan tujuan atau belum. Dan siswa mampu membuat planning akan dilakukan ke depannya. Jadi pada saat siswa sudah bisa mengontrol diri, maka siswa sudah memiliki kesadaran untuk mengubah perilaku yang bisa merugikan diri sendiri menjadi perilaku yang lebih bermakna, yaitu munculnya tanggung jawab dan kesadaran siswa untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang siswa. Itulah masalah yang saya temukan saat ini di sekolah dan alternatif solusi serta hasil pemecahan masalahnya. Mudah-mudahan video ini dapat berguna untuk Bapak Ibu guru yang lain ketika dihadapkan pada permasalahan yang sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.